sertifikasi siap panen gitu. Nah dari residu ini kami ayak Bu di sana, diayak menjadi langsung jadi pupuk kompos Bu, jadi pupuk organik dashboardnya. Residunya masuk ke RDF lagi Bu. Memang warga, tapi warga kan banyak kan, berapa? 9 juta dibujuk semua satu persatu. Mungkin nggak sampai 10% yang mau semacam itu, membutuhkan waktu toh. Tapi yang korporasi, hotel dan sebagainya itu harusnya wajib sudah, ya. Terutama sampah makanan ini yang menyebabkan TPA busuk dan sebagainya, tadi saya lihat bau dan sebagainya, itu kan sampah makanan. Teman-teman, yang perlu dijadikan contoh itu menurut saya hari ini, saya bukan promosi ya, tapi ini real, di lapangan terjadi. Itu adalah Kabupaten Banyumas. Silakan berkaca kepada Kabupaten Banyumas. Budi, BSF ini juga sama mempunyai hulu. Hulunya itu apa gitu ya. Terus dan mempunyai hilir. Hilirnya ini apa? Nah, sebenarnya hulu dan hilir ini belum begitu clear. Belum begitu clear itu terutama di hulu ya. Kalau di hilir mungkin lebih gampang. Ketika barang tersedia, supply banyak, continue, sustain, stabil, maka hilir itu insya Allah akan lebih mudah membentuknya. Apa aja sih yang ada di hulu itu? Jadi yang paling jadi persoalan utama di hulunya itu adalah bahan baku, raw material barangkali kalau istilah industrinya ya. Bahan bakunya apa sih? Bahan bakunya itu sampah atau limbah organik. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya tidak hanya mengkhususkan BSF ini terhadap sampah organik saja, termasuk juga limbah, Pak Mulyono. Ya. Limbah-limbah expire ya, produk-produk expire itu bisa dikelola juga ternyata. Jadi tidak hanya sampah. Misalnya saya ambil contoh cairan berupa susu atau minuman itu bisa diolah juga gitu. Oleh ini yang expire ya, bukan yang hasil dari IPAL ya Pak ya, yang expire-nya. Jadi bahan-bahan yang terakumulasi di distributor-distributor itu sebenarnya bisa kami kelola juga, bisa lewat BSF. Ini sudah pernah kami lakukan. Tidak kalah pentingnya mengenai bahan baku ini adalah regulasi. Jadi di dalam regulasi itu sebenarnya kita udah cukup lengkap ya di pusat, di level pusat. Itu kita sudah punya undang-undang, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, terus PP nomor 81 tahun 2012, kemudian ada Permen KLHK, ada Permen PU, ya. Terakhir itu KLHK mengeluarkan permen tentang bank sampah, meskipun, masih ada kekurangan saya lihat terkait dengan Permen KLHK ini, sangat sedikit menyinggung permasalahan atau menjadikan BSF ini sebagai salah satu solusi konkret dari pengurangan sampah organik. Maka sebenarnya ini bagian yang modalnya itu ada di pemerintah. Sebenarnya di sini relatif kita tidak membutuhkan modal yang besar sebenarnya. Kenapa? Karena sarana prasarana, infrastruktur itu banyak sekali di berbagai daerah ini. Permasalahannya apakah terkelola dengan baik atau tidak itu. Nah, teman-teman PPM atau Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara ini berinisiatif, udahlah daripada menunggu kebijakan, kita mulai aja dengan swadaya, biaya masing-masing memulai sesuatu. Jadi tujuannya itu untuk memberikan contoh yang terbaik barangkali bagi individu-individu dan dikolektifkan secara kelompok. Kami sudah melakukan ini, terkoleksi sekian, kurang lebih seperti itu. Jadi kami tinggal bertanya nanti ya,
sejauh mana kira-kira pemerintah bisa membantu kami atau bersama-sama melakukan hal ini. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, sebagaimana bisnis secara umumnya, lahan, infrastruktur, sarana prasarana dan operasional itu adalah hal utama kan yang memang harus kita kerjakan di luar regulasi dan bahan baku. Nah, khusus dengan ini sebenarnya kita akan lebih leluasa melakukan berinvestasi, katakanlah begitu. Jadi saya melihatnya sebenarnya ini bagian dari sosiopreneur Pak Mulyono ya. Jadi kenapa sosiopreneur? Karena kita menyelesaikan persoalan sosial menggunakan fasilitas-fasilitas sosial, kegiatannya atau hasil dari kegiatan itu bisa membiayai kegiatan-kegiatan itu sendiri gitu Pak Mulyono. Ya. Persoalannya ini belum pernah terjadi. Saya baru melihat ini di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto. Saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang urusan sampah belum pernah yang namanya beres. 20 tahun yang lalu sudah kita mulai, sampai sekarang aja belum beres. Saya nggak, kalau ini anggaran di badan ini ada, tolong dipus untuk urusan sampah ini diselesaikan. Sehingga sampah tidak lari ke laut, sampah tidak lari ke sungai, sampah tidak menjadi kotoran sebuah kota. Mau pakai sistem apapun silahkan, tapi selesai gitu loh. Ini harus segera diselesaikan. Barangnya nyata, dananya ada, tapi belum beres-beres. Nolkan SOD ke TPA. Nolkan SOD ke TPA. Nolkan SOD ke TPA.